Suatu persegi panjang mempunyai luas 110 cm². Jika panjangnya bertambah 25% dan lebarnya berkurang 20%, maka luasnya menjadi A 100, B 110, C 120, D 130, E 140. Oke. Di sini disebutkan luasnya 110. Ingat, luas itu sama dengan panjang kali lebar. Berarti sama dengan 110 ya. Nah, di sini nggak disebutkan luasnya lebarnya berapa, panjangnya berapa. Misalnya bisa aja kita tebak nih, 11 kali 10 atau 22 kali 5. Tapi kan nggak boleh kita nebak-nebak kayak gini ya, nggak pasti kan. Oke, jadi nggak bisa kita nebak-nebak seperti ini ya. Terus berarti ada trik khususnya nih. Nah, gimana caranya? Oke, jadi gini, karena panjangnya bertambah 25%. Ingat, 25% itu sama dengan 1/4 ya. 25 per 100 per 4. Kita misalkan aja panjangnya 8A. Kenapa diambil 8A? Karena enak nanti hitungnya 1/4 dari 8A kan 2A ya. Jadi tinggal ditambah 2A gitu ya. Terus lebarnya saya sarankan ambil 5A. Kenapa coba? Ketika kita hitung 20%-nya, 20% itu kan 20 per 100 sama dengan 1/5. Berarti dia berkurang 1/5 dari 5A atau berkurang A ya. Nah, ini kalau dikalikan luas kan panjang kali lebar, berarti ini dikali ya. Dikali berapa? 8A kali 5A. 8 kali 5 40. Jadi 40A² sama dengan 110 ya. Yang ini yang awalnya, tapi kita misalkan. Nah, setelah berubah panjangnya, panjangnya bertambah 25% atau 1/4, bertambah 1/4 dari 8A. 1/4 dari 8A berapa? 2A. Berarti 8A tambah 2A 10A. Terus lebarnya berkurang 20%. 20% itu 1/5. 1/5 dari 5A itu kan A ya. Berarti 5A kurang A kan berkurang. Jadi 4A. Ini kalau kita kali, kan luasnya kan panjangnya lebar. Berapa? 10 kali 4 40. A kali A A². Coba lihat. 40A². Berarti setelah berubah tetap sama-sama 40A² kan. Nah, 40A² sama dengan 110. Nah, gitu ya triknya ya. Karena kita nggak bisa nebak-nebak jawabannya 110 ya. Kita nggak bisa nebak-nebak 110 ini karena panjang kali lebar. Misalnya 11 kali 10 terus 22 kali 5, nggak bisa ya. Kan nggak pasti nih ya. Oke. Jadi gini ya. Jadi ada triknya sebenarnya. Jadi soal-soal itu sebenarnya ada triknya ya. Makanya di chatbkn.com itu diajarkan trik-trik berhitung dengan pemisalan, pendekatan yang logis. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, itulah gambaran gotong royong. Manfaat gotong royong bagi kehidupan bangsa Indonesia yaitu A. Menumbuhkan dan memupuk semangat nasionalisme. B. Menjalin solidaritas sehingga tumbuh rasa simpati dan empati masyarakat. C. Mempererat hubungan persaudaraan atau silaturahmi antar warga masyarakat. B. Memperlancar dan memajukan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. E. Memperkuat ketahanan nasional. Ini sebenarnya ada lanjutannya ya, dari ancaman asing. Oke. Sebenarnya pilihan A, B, C, D, E ini sebenarnya semuanya menunjukkan pentingnya gotong royong bagi kehidupan bangsa. Namun kalau kita lihat konteksnya di sini, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ini lebih mengarah pada konteks kerja bakti di lingkungan masyarakat ya. Kalau kita lihat ini lebih pada kerja bakti di lingkungan masyarakat. Nah, tentu manfaatnya adalah, jadi gotong royong dalam hal kerja bakti di lingkungan masyarakat ini untuk mensolidaritas, membuat masyarakat lebih solid, ada keterikatan persaudaraan dan silaturahmi antar warga masyarakat ya. Jadi lebih mempererat hubungan persaudaraan
dan silaturahmi ya. Oke. Sehingga pilihan yang tepat itu yang C ya, mempererat hubungan persaudaraan atau silaturahmi antar warga masyarakat. Oke, yang C ya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Membaca isi Sumpah Pemuda. 2. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 3. Mempelajari budaya daerah Indonesia. 4. Mengikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda. 5. Memuji perkembangan iptek negara yang sudah maju. Untuk mengenang semangat Sumpah Pemuda, tindakan konkret yang harus dilakukan generasi muda sekarang ditunjukkan oleh angka. Oke, yang mana nih? A 123, B 124, C 234, D 235, E semuanya benar. Oke. Jadi makna Sumpah Pemuda, memperingati Hari Sumpah Pemuda itu adalah kita mengenang semangat para pemuda dalam memperjuangkan bangsa Indonesia ya. Jadi yang kita kenang itu adalah semangat para pemuda dalam memperjuangkan bangsa Indonesia ya. Nah, Sumpah Pemuda ini puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana para pemuda saat itu bersatu dan berjuang untuk tumpah darah Indonesia ya. Jadi bersatu dan berjuang untuk tumpah darah Indonesia ya. Nah, tapi kan sekarang Indonesia udah merdeka. Nah, hal apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda sekarang? Yang pertama yang bisa dilakukan adalah menjaga persatuan bangsa ya. Jaga persatuan bangsa. Konkretnya yaitu sikap toleransi antar sesama ya. Toleransi antar sesama. Terus yang kedua yang bisa dilakukan adalah menjunjung tinggi budaya Indonesia ya. Jadi junjung tinggi budaya Indonesia. Tindakan konkretnya dengan pelajari budaya daerah, karena budaya daerah merupakan kekayaan budaya nasional ya. Pelajari budaya daerah. Terus yang ketiga itu isi kemerdekaan dengan kegiatan positif. Isi kemerdekaan dengan kegiatan positif ya. Salah satunya contoh konkretnya adalah mengikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Upacara Sumpah Pemuda. Terus yang keempat itu junjung tinggi persatuan Indonesia ya. Persatuan Indonesia. Yaitu tidak memaksakan kehendak saat musyawarah. Jadi mengutamakan musyawarah. Ini pulpen saya harus diganti ya. Udah enggak musyawarah. Oke. Coba kita lihat membaca isi Sumpah Pemuda. Kalau baca doang nggak ada gunanya ya. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ini salah satu menjunjung tinggi budaya Indonesia ya. Terlebih lagi dalam 3 teks Sumpah Pemuda itu ada yang berkaitan dengan bahasa Indonesia ya. Mempelajari budaya daerah, ini benar. Mengikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda, ini salah satu bentuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif ya. Oke.
Terus yang ini memuji perkembangan iptek negara yang sudah maju, nggak ada hubungannya ya. Jadi 234 yang C. Oke, yang C ya. Kongres Dua Pemuda menghasilkan kesepakatan bersejarah yang dikenal dengan sebutan A. Reformasi 1998, B. Sumpah Pemuda, C. Kebangkitan Nasional, D. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, E. Suksesi Masa Orde Baru. Oke. Kalau reformasi 1998 ini nggak mungkin ya secara logika. Ini masa periodenya aja udah beda ya. Ini kira-kira saya lagi kelas 4 ya, kelas 4 apa kelas 5 ini, kelas 4 kelas 5 SD ini. Sedangkan Sumpah Pemuda Kongres 2 Pemuda ini orang tua saya pun belum ada ya. Jadi nggak mungkin pilihan yang A ini. Oke. Kongres Pemuda itu dilaksanakan sebanyak 2 kali. Kongres pertama itu dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Adapun isinya berkait kesepakatan kegiatan kepemudaan di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Nah, hasil lainnya adalah disepakati akan dilaksanakan Kongres Dua Pemuda. Nah, Kongres Dua Pemuda itu dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober ya, 1928. Dihasilkan Sumpah Pemuda ya, Sumpah Pemuda. Dan pada kongres kedua inilah disepakati lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia ya, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Nah, Kongres Dua Pemuda ini dipimpin oleh Sugondo Jojo Puspito. Sugondo Jojo Puspito. Ini dari PPI ya. PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia. Oke. Nah, pilihan yang tepat di sini adalah yang B ya, Sumpah Pemuda. Oke. Kalau Kebangkitan Nasional ini 20 Mei 1908 ya. Kalau Proklamasi Kemerdekaan ini 17 Agustus 1945 ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang B. Suatu bilangan bulat habis dibagi 4 dan 3, maka bilangan tersebut habis dibagi A12, B21, C32, D42, E48. Oke, ini kan habis dibagi 4 dan 3 ya. Bilangan yang habis dibagi 4 sama 3 apa aja? 12, terus 15 kan enggak kan? 20 enggak? 24 ya. 28 enggak, 30 enggak, 32 enggak kan? Kan 32 kan enggak bisa dibagi 3 kan? Langsung 36 ya. Terus 48. Coba lihat, ini kan sebenarnya kelipatan 12 ya. Caranya gini aja, cari aja KPK dari 4 dan 3, 12, berarti pasti habis dibagi dengan 12 ya. Pilihan yang tepat adalah yang A. Oke. Jadi nggak perlu ditulis satu persatu kayak gini ya, 12, 24, 36. Langsung aja cari KPK 3 dan 4, kan 12 ya KPK-nya, berarti habis dibagi 12. Alin makan di rumah makan Padang murah sekali dan membayar 80.000 setelah diskon 20%. Maka harga makanan sebelum diskon adalah A 90.000, B 95.000, C 100.000, D 105.000, E 110.000. Oke. Jadi gini, kalau diskonnya 20%, berarti 80.000 ini adalah 80%. Jadi 80.000 ini adalah 80% ya. Berarti kalau sebelum diskon harusnya 100% dong.
Iya nggak? 100% kan 80 kan 80.000, berarti kalau 100% ya 100.000 gitu ya cepatnya. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, yang C ya. Teman saya ingin meminjam mobil dinas milik kantor kepada saya untuk pergi ke keperluan keluarga yang mendesak. Padahal Anda diminta untuk melaporkan setiap penggunaan mobil tersebut pada pihak kantor. Maka saya A. mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik kantor. B. meminjami mobil tersebut dengan mengutip bayaran. Mengutip ini maksudnya menarik ya. C. mengatakan bahwa saya tidak berani meminjamkan karena bukan milik saya. D. mempertimbangkan lebih dahulu akan meminjamkan mobil tersebut atau tidak. E. menolak untuk meminjamkan mobil tersebut. Oke. Jadi di sini nih yang paling buruk nih, kita kasih pinjam terus ditarik ya. Udah punya kantor, kita nggak punya hak untuk menyewakan, terus teman pun tega-tegaan gitu ya. Ini nggak boleh ya. Ini yang paling buruk. Oke. Jadi di sini kasusnya ada kendaraan dinas mobil dipercayakan kepada kita untuk memegangnya dan setiap penggunaannya harus dilaporkan ke kantor ya, dilaporkan pada pihak kantor. Tentu seharusnya kita menolak meminjamkan mobil tersebut ya, harusnya ditolak ya. Ini harusnya lebih baik dibandingkan ini mengatakan bahwa mobil tersebut milik kantor. Jadi ini hanya disampaikan aja bahwa ini milik kantor ya. Harusnya kita langsung tegas, memang nggak boleh dipinjam gitu ya. Terus yang ini mempertimbangkan lebih dahulu untuk meminjamkan mobil atau enggak. Ini poinnya harusnya 2 ya. Nah yang ini nih mengatakan bahwa saya tidak berani meminjamkan. Jangan kita nggak perlu harus mengatakan berani atau enggak. Memang tidak dibolehkan ya, harusnya kita jangan kasih ya. Jangan kasih mobil tersebut untuk dipinjam. Dan itu berlaku untuk semuanya, bukan hanya karena teman kita. Untuk anggota keluarga pun itu nggak boleh ya. Jadi ini mengatakan nggak berani, ini setidaknya ini ada kejelasan dibandingkan pilihan yang A. Berarti ini harusnya 4, ini 5, ini 3 ya. Nah, ada yang banyak yang pilih ini 5 ya. 5 atau ini. Harusnya kita konsisten ya. Memang aturannya tuh nggak boleh dan setiap penggunaannya kan harus dilaporkan ya. Tentu nggak mungkin dong kita buat laporan ke kantor tentang penggunaan mobil, bahwa mobil yang kita pegang pernah dipinjam oleh si A pada hari sekian selama sekian, kan nggak mungkin ya. Jadi kita terlihat nggak profesional ya. Terus ini hanya menyampaikan aja mobil kantor, harusnya kita harus tegas ya ini. Jadi butuh ketegasan ya, komitmen ya, karena ketika kita diserahi kepercayaan untuk memegang mobil, tentu ada kesepakatan dari kantor, ada ketentuan yang udah ditetapkan oleh pihak kantor. Oke, seperti ini poinnya ya.